Halo teman-teman semua, selamat datang di Gemesin Review. Apa kabar kalian semua? Dan ya, selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa ya. Ya saya mohon maaf sebelumnya karena udah lama banget nggak buat video. Ya maybe udah sekitar 6 bulan, setengah tahunan atau 5 bulan. Kayaknya setengah tahunan sih saya nggak buat video, dan itu bener-bener lama banget. Dan ya saya juga tahu beberapa dari kalian pasti ada yang nunggu video saya gitu buat diupload, kayak bang mana bang gitu kan, kayak ada beberapa orang yang kayak gitu. Dan saya akhirnya dikasih kesempatan buat bikin video lagi, dan itu adalah barang dari Plexstone yang sekarang kita bakalan review. Dan sekarang ini saya akan review secara jujur aja. Walaupun saya dikirimin dari Plexstone ya, dari beberapa hari kemarin disuruh buat nge-review dari earphone mereka, katanya earphone baru mereka yaitu adalah Plexstone Exmoi RX1, yang dimana ini adalah earphone gaming yang menurut saya ini cukup menarik karena saya belum pernah punya earphone yang punya mikrofon kayak customer service yang dulu dibilang tuh aneh, tapi sekarang itu banyak yang pengen buat main game. Gak tau lagi orang-orang zaman sekarang. Nah, seperti biasa di Gemesin Review, buat kita tuh buat nge-review sesuatu, yang pertama kita review itu adalah boxnya. Karena kalau kita mau beli sesuatu, kita pasti ngeliat dari covernya dulu kan. Covernya itu bagus atau enggak, itu pasti kita nentuin kita bakal beli atau enggak. Nah, untuk dari produk Plexstone-nya ini sendiri, dari segi packagingnya, ini menarik banget karena dia itu walaupun di harga dia itu 80 ribuan, tapi dia itu ngasih desain buat packaging itu lumayan cukup elegan. Yang pertama itu adalah segi ya seperti biasa ya, di sini pasti ada modelnya di depan, terus di sini juga ada boxnya warna hitam, terus ada aksen warna merah di samping-sampingnya gini yang bikin ini tuh cukup menarik banget. Dan ya nggak bosen buat dilihat, dan bikin saya mungkin kalau misalkan saya nggak dikirim ini, kalau misalkan saya lihat misalkan di jalan atau di toko, terus saya lihat produk ini, saya akan beli sih otomatis karena ini lumayan menarik harganya walaupun 80 ribu. Terus juga dia itu punya desain yang menarik karena kebanyakan dari earphone brand-brand lain harga 80 ribu itu banyak yang ngasih, nggak semuanya ya, tapi ada beberapa lah yang dibilang gitu kayak 80 ribu tapi desainnya itu ya so-so aja gitu. Tapi kalau ini desainnya tuh cukup menarik, dan di belakang di sini juga dikasih informasi produk yang lumayan banyak. Dan apa aja yang di dalam dari item si packagingnya ini? Yang pertama yang kita bisa bahas yaitu adalah, pertama kita dikasih ear cap. Ear capnya itu seperti biasa ya, ada yang ada yang dapat dari defaultnya itu, atau yang dari pabrikannya itu kita dikasih yang medium, atau yang ini tuh yang medium nih. Ini kita dikasih medium. Nah, buat dikasih ear cap tambahannya, kita dikasih yang ukuran small sama ukuran yang XL. Jadi ini kalau ukuran kuping kita itu kecil, kita bisa pakai yang lebih kecil atau yang small. Kalau kita tuh kegedean dan terlalu jatuh gitu, kita bisa pakai yang ukurannya itu yang XL. Terus kita dikasih clip kayak gini buat ditaruh di baju atau dimanapun yang kayak gini nih. Terus satu lagi, saya ini bingung ini buat apa. Dan ini kayaknya ini tuh buat ya ditaruh di sleting gitu loh. Ya, kayak gini yang bulat kecil ini. Nanti earphone-nya ini kan kabelnya itu nanti kita taruh di dalam kayak sela-sela rongga-rongga gini. Nanti dijepit ke baju kita. Kayaknya sih kayak gitu, tapi nggak tahu ya. Mungkin kalau kalian yang udah beli produk ini terus kalian tahu fungsinya, kalian kalau tulis aja di kolom komentar di bawah. Terus kita dikasih buku panduan yang ini ada bahasa Inggrisnya, jadi kalian ya jadi aman. Kemudian kita dikasih garansi card, dapat garansi card 1. Terus kita ini yang menarik dari earphone ini yaitu adalah kita dikasih mikrofon tambahan. Jadi mana kita bahas nanti. Yang penting kita di sini udah dapat mikrofon tambahan 1 sama produknya yaitu adalah Exmoi RX1 atau kita sebut aja RX1, dan ini lumayan menarik. Warnanya, aksennya ini bener-bener elegan banget, dan saya suka sama desainnya ini karena kebanyakan earphone gaming itu ya desainnya itu terlalu norak, tapi ini saya suka karena ini masih ada kesan elegan ya. Tuh, karena di sini housingnya warnanya hitam kayak gini dan saya suka. Terus di sini dikasih kayak kayak bracket tambahan supaya nanti di kuping kita tuh nggak gampang copot, dan housing itu lumayan gede. Saya kira ini bakalan berat loh di awal-awal waktu pas saya lihat ini kan kayak housingnya tuh gede banget, tapi ternyata waktu dipegang ini lumayan enteng. Dan bobotnya itu sekitar 0,018 gram aja, yang mana ini lumayan enteng dibandingkan headset saya yang lainnya, earphone saya yang lainnya yaitu sekitar
0,20-an ke atas, yang dimana itu lumayan berat ya, dan lumayan ya kalau misalkan katanya earphone, bukan earphone sih, segala barang sesuatu yang enteng itu biasanya dia itu punya build quality yang lumayan ya di bawah rata-rata. Tapi ini walaupun enteng, walaupun saya giniin, saya masih percaya kalau ini tuh earphone-nya ya walaupun nggak sebagus sama yang berat-berat, tapi ya saya berani kalau misalkan banding kayak gini juga. Tapi jangan selalu dibanding karena nanti bakalan rusak kalau dibanding terus-terusan. Ini saya yakin ini buat kualitinya walaupun sosok, tapi ini cukup supaya nggak bikin, bukan cukup supaya nggak bikin, cukup untuk nggak bikin earphone ini cepet rusak menurut saya gitu. Karena ini udah saya pakai beberapa hari, ini lumayan enak buat build quality-nya sendiri. Nah kemudian di sini kita punya remote-nya seperti biasa. Di sini ada tombol buat mikrofon, buat apa namanya, buat ngatur yes, pause dan lain-lain. Terus sini ada tombol buat naikin volume, naik turun. Dan di sini ada titik kecil di sini, ini buat mikrofonnya di sini. Nah, di titik-titik sini. Nah, terus untuk jacknya sendiri, dia itu masih silver plate, tapi dia itu asik kan. Tapi dia asiknya itu udah shape L, yang dimana ya namanya juga brandingnya itu adalah gaming. Jadi ya shape L itu udah pasti harus wajib di earphone gaming ataupun headset gaming, dan itu adalah harus shape-nya itu harus yang L. Karena yang L ini bikin kita kalau kita tuh main game di smartphone itu bikin kita tuh lebih nyaman gitu experience-nya daripada yang shape-nya itu kayak angka 1 yang lurus gitu. Kalau kita pakai angka 1 itu kalau kita lagi main itu bakalan mentok-mentok dan nggak enak buat dipakai, dan itu bener-bener nyebelin sih sebenarnya. Terus selama beberapa hari saya pakai earphone ini lumayan menarik karena dari segi suara untuk clarity-nya ini lumayan bagus, tapi nggak bagus-bagus banget, tapi ya cukup untuk bikin suara itu bener-bener ya lumayan jernih buat main game kayak Genshin. Itu buat dengerin os-osnya itu juga masih enak banget. Walaupun ya kalau untuk dengerin lagu kan di lagu-lagu di Genshin Impact itu bener-bener kayak ya adventure banget kan, kayak slow dan lain-lain, kayak minim bass kayak gitu kan, dan itu memang kurang cocok buat dipakai buat di earphone ini. Karena earphone ini lebih ke bass banget, jadi kayak ke bass head, kayak tipe-tipe yang booming banget. Kalau kalian itu kayak mau dengerin lagu-lagu jeduk-jeduk dan lain-lain, ini sangat enak banget. Nah kalau yang kita main game yang kayak PUBG, ini suara bassnya wow. Suara bassnya itu low-nya itu kayak suara granat, suara stepnya itu bener-bener kedengeran banget, dan ya lumayan cukup menarik banget buat kalian beli dan kalian nanti cobain sendiri experience-nya. Karena harganya juga cukup lumayan murah, sekitar 80 ribuan aja kalian bisa dapetin earphone yang lumayan menarik ini. Biasanya di harga 80 ribuan earphone lain itu clarity-nya itu berantakan. Nah bagi saya nih ya, kalau earphone yang bagus itu yang pertama dari desainnya dulu. Yang pertama desainnya itu bener-bener nggak bikin pegel. Nah si earphone ini dia itu dipakai walaupun ini kan bentuknya kayak gede gini kan. Nah ini kan kayak kelihatannya kayak berat gitu kan, dan kayak kelihatannya wah ini kayak kalau dipakai ini bakalan kayak ribet dan juga kayak sakit. Tapi ini saya pakai selama 1-2 jam lebih, ini nggak terlalu pegel-pegel banget, dan bracketnya ini ngebantu banget buat kita ini kalau misalkan kayak misalkan kita nih orangnya gampang banget copot kalau pakai earphone yang tipenya in-ear monitor, itu cepet banget copot gitu. Nah karena ada bantuan bracket ini, jadi kita tuh nggak gampang copot buat pakai earphone ini, dan ini lumayan menarik banget. Kemudian yang kedua, yang earphone menurut saya bagus itu baru dari clarity-nya. Baru clarity yang bagus itu bikin suara tuh jadi jernih. Nah baru sisanya itu adalah preferensi masing-masing, dia itu dari ke bass head atau enggak yang lebih ke treble-nya yang lumayan enak, atau enggak yang lainnya itu kayak equalizer-nya itu tergantung preferensi kalian sendiri. Nah bagi saya kalau untuk earphone ini saya nggak akan pakai buat musikan banget, karena earphone ini tuh lebih, yang saya jelasin tadi itu lebih ke bass banget. Jadi saya nggak terlalu suka musik-musiknya yang jedak-jeduk. Tapi buat main game kayak main PUBG, main Genshin, walaupun main Genshin itu experience kita buat dengerin lagu-lagunya itu kurang, tapi buat dengerin efek-efek buat main Genshinnya itu kayak efek-efek kayak skill-skillnya itu lumayan enak banget buat didengerin, karena ya kan pasti ada low-lownya gitu kan, jadi efeknya itu lebih boomy punchy gitu, jadi enak buat didengerin buat main game.
Ya namanya juga ini earphone buat game, ini bener-bener menarik banget buat kalian buat main game, experience-nya bukan buat multimedia. Tapi walaupun ini nggak buat multimedia, ini tetap enak buat dipakai karena buat kalau kalian tuh dengerin lagu yang jedak-jeduk, ya kalian ini cocok buat kalian. Nah, hal yang menarik lainnya dari earphone ini yaitu adalah dia punya ini apa namanya mikrofon tambahannya, di mana earphone ini punya dua mikrofon. Yang pertama adalah mikrofonnya di sini. Jadi saya pakai dulu ya. Mikrofon yang di pakai terbalik. Mikrofonnya yang pertama ada di sini. Ada di sini yang satu. Dan kedua itu ada di sini. Kalau kita nggak pakai ini, kita pakai earphone yang ada di sini. Tapi kalau misalkan kita lagi mau orang-orang tuh kayak, "Bang, apa bang? Nggak kedengeran bang?" Kita pakai ini aja karena ini gampang banget, tinggal dicolok di sini, colok, tinggal kita sesuaiin di mana ya bulatan mikrofonnya ada di sini, kita tinggal pakai gini. Nah, ini fungsinya buat apa? Supaya kita main game itu lebih kedengeran. Dan kalau kalian itu main game itu malam-malam biar nggak ketahuan mama kalian. Nanti takutnya kalau lagi kalian tuh berisik main game kan kayak, "Wih bang," katanya kayak player lain satu kan bilang, "Bang, gak kedengeran bang." Terus satu, "Hah?" itu kan nanti kan jadi kayak kita ribut sendiri gitu kan. Nah makanya earphone ini tuh kayak mikrofon ini tuh ngebantu banget buat kayak kita tuh mainnya kalau kita sambil bisik-bisik itu tetap kedengeran karena ini mikrofonnya deket banget sama mulut kita. Buat kualitas mikrofonnya saya akan tes sekarang. Dan saya bakalan pakai HP karena saya nggak punya sound card, jadi kita bakal ngetes itu pakai HP. Dan kualitasnya kayak apa, kalian tonton aja ya. Oke, saya di sini saya bakalan tes di sini suara itu bakalan kayak apa. Dan dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, ini kualitas dari mikrofon yang tanpa mikrofon yang tambahannya, yang mikrofon eksternal dari si earphone ini. Jadi ini suara original kayak gini. Dan kadang kan kalau misalkan earphone itu kadang ada di sini, terus kita tuh lagi males pakai earphone, jadi kan kayak orang-orang kayak lagi voice chat gitu di game kayak, "Apa bang, nggak kedengeran bang?" Nah makanya earphone ini tuh lumayan menarik kalau kita pakai ini. Nah selanjutnya kita bakalan pakai ini, kita langsung ganti aja. Langsung, ini masih live ya, langsung kita ganti. Kita ganti. Oke. Halo semua, selamat datang di Gemesin Review. Dan ini adalah tes mikrofon dari mikrofon Plextone Xmoy RX1. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian? Oke, dan ya kayak gini kualitas suara ya. Dan menurut kalian bagaimana? Bagus atau enggak? Kalau kalian tertarik, kalian bisa beli. Kalau nggak tertarik, ya nggak usah kalian beli. Udah itu aja. Oke, kesimpulannya buat kalian yang mau nyari earphone di bawah harga 100.000, kalian bisa coba earphone ini karena earphone ini lumayan menarik karena dia punya double microphone. Yang pertama ada di bawah sini dan yang satu ada di sini. Ini bisa jadi opsi buat kalian yang lumayan menarik, dan juga untuk kualitas suaranya juga ya lumayan menarik juga, lumayan enak juga, dan ya sesuai dengan harga yang di bawah 100 ribuan. Jadi kalau kalian tuh expect lebih kayak harganya itu di atas 100 ribuan atau di atas 200 atau 200 di atas 200 atau di atas 300 ribuan, ya kalian salah. Mendingan kalian ambil cari budget lebih dan kalian ambil earphone yang lain gitu. Tapi untuk yang di bawah 100 ribuan, saya cukup rekomendasiin ini buat di tangan kalian. Dan ya mungkin video ini dulu ya. Semoga saya nanti bakalan bikin video yang lainnya yang lumayan menarik juga. Dan mungkin nanti saya bakalan buat video kayak ada elektronik yang rumah tangga yang saya suka gitu karena saya hobi memasak gitu. Mungkin kayak elektronik gadget yang ada di dapur gitu. Itu lumayan menarik sih. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton, dan thank you juga yang udah subscribe ataupun nge-like dan masih setia buat nungguin saya di sini. Saya Fajar undur diri, pamit. Bye bye.